Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners, kali ini kita di Rabu Sehati. Ya. Tidak berdua saja listeners ya. Kali ini kita berkolaborasi dengan Stikers SP Banjarmasin tentunya. Betul sekali, dan di studio sudah hadir Ibu APT Maria Ulfa SSIMM. Selamat pagi, Bu. Pagi Mas Rama. Apa kabar? Mas Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat betul. Bu, ya. Di hari Rabu tanggal 9 Agustus hari ini listeners ya. Kita ngomong tentang gula. Nah, gula ini kan identik dengan apa ya? Hal-hal yang manis, itu udah pasti. Yes. Kemudian kalau kita ngomong tentang penyakit gula, itu biasanya lebih ke pribadi yang berusia, yang berumur. Benar. Iya kan, ada yang diabetes umurnya udah 50, 60 gitu. Ternyata kita itu memang harus mewaspadai gula ini sejak dini. Iya. Nah, tapi gitu kita throwback sedikit nih. Iya. Apa yang dimaksud dengan gula dan apa bedanya dengan karbohidrat nih, Bu? Oke. Kalau saya ngomongin gula, Mas Rama sama Mas Adi jangan tersinggung karena saya lihat ada teh manis di depan. Oh, tentu saja. Kopi. Enggak, saya bercanda. Jadi kalau kita ngomong gula, gula itu identik kita tahu sebagai pemanis. Betul. Tidak ada makanan atau minuman yang tidak kita tambahkan gula kecuali memang tawar ya dalam hal ini. Kemudian kita yang masih belum aware bahwa gula itu ternyata termasuk dari karbohidrat. Oke. Kalau kita konsumsi karbohidrat, kita identik pahamnya tentang nasi dan makanan. Padahal gula salah satu bagian dari karbohidrat. Ini harus kita pahami dulu sehingga nanti kalau kita mulai makan udah mulai aware seperti itu. Berarti sama nih, karbohidrat sama gula. Gula tuh termasuk dalam kandungan karbohidrat. Gula merupakan bagian dari karbohidrat. Oke. Berarti di setiap karbohidrat nih, makanan yang ada karbohidrat ada gulanya berarti, Bu ya. Setiap gula itu bagian dari karbohidrat, tapi karbohidrat tidak mesti harus gula. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang karbohidrat, lalu fungsinya apa? Tentunya kalau kita butuh karbohidrat, kita butuh bensin atau energi. Jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, kita adalah memberi asupan nutrisi serta energi untuk tubuh kita. Jadi kalau kita tidak konsumsi gula pun sebenarnya tubuh kita juga lemas gitu. Cuman harus ada atau harus paham takarannya. Nah ini nih takaran yang kadang kita nggak tahu, Bu. Betul. Yang menjadi kadang-kadang berlebihan. Ini kan. Apalagi sekarang banyak makanan dan minuman manis. Benar. Beredar di masyarakat, listeners. Makanya karena adanya tadi himbauan untuk supaya tidak berlebihan mengkonsumsi gula, itu ada yang namanya gula yang mungkin kadarnya lebih rendah daripada gula pada umumnya, kayak gula jagung ya, Bu ya. Nah, gula jagung itu kan dia lebih rendah daripada gula tebu. Kita menghitung kadarnya dari kalori sebenarnya. Jadi kenapa ada gula yang dari tebu, kenapa ada gula yang dari aren, kenapa ada gula yang dari jagung, semua berhubungan dengan kalori yang kita masukkan. Masalahnya Mas Rama, Mas Adi dan listener semua, we are living in the world full of sugar. Betul. Di mana-mana kita ketemunya sugar. Benar. Bahkan ketika makan kerupuk pun sugar. Betul sekali. Karena dia isinya pati. Dan yang akan dipecah dalam tubuh menjadi gula. Balik lagi gula lagi. Jadi tubuh kita ini sudah otomatis dia akan memecah semuanya itu. Pasti. Kita itu punya badan yang sungguh luar biasa pintar dan cerdas. Tetapi kadang kita tidak paham. Ibarat smartphone yang make juga kudu smart. Nah, di tubuh kita yang super smart ini, kitanya juga harus smart untuk bisa paham apa yang sedang kita masukkan ke dalam mulut. Di dalam mulut kalau sekedar rasa nyaman dan nikmat saja tapi tidak berimpact bagus ke badan kita, harus waspada dong. Iya, benar. Belum lagi nanti tiba-tiba kita loyo aja segala macam, kan itu salah satu efeknya juga, Ibu ya. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi listeners ya mengenai ada berapa macam sih gula yang ada di pasaran, dan kemudian seperti apa kita harus menjaga takaran gula kita ya.
Betul, supaya kita bisa tetap sama-sama aman lah. Iya. Tapi setelah ini listeners ya. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Bersama Stikes ISPI Banjarmasin, bersama narasumber kita Apoteker Maria Ulpah SSI MM. Tadi kita udah sekilas tentang gula ya, gula dan karbohidrat. Ternyata ada gulanya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nih, kita makan nasi aja ada ininya Bu ya, ada gulanya ya. Makanya kalau orang diabetes itu dia nggak bisa makan nasi panas-panas, katanya gulanya tinggi gitu. Kalau orang dengan keluhan penyakit diabetes sebenarnya harusnya disarankan untuk mengurangi kalori di dalam makanan. Oke. Nah, kita punya berbagai macam sebenarnya karbohidrat yang bisa dikonsumsi untuk orang diabetes. Tidak harus nasi. Oke. Boleh seperti kentang, jagung dan lain-lain. Atau sekarang pemerintah, mungkin Mas Adi sama Mas Rama pernah dengar beras pukumi, beras porang. Beras porang, iya, oke. Dia kalorinya sangat-sangat rendah. Jadi itu bisa mengganti untuk konsumsi nasi putih. Karena orang Indonesia belum makan nasi. Belum makan. Betul sekali. Itu sudah. Betul. Padahal udah makan terang bulan, martabak, masih aja nasi. Roti 3 lapis. Masih aja belum makan. Kalau belum makan nasi, belum makan itu. Iya, benar. Karbohidrat itu ada dari pati, ada dari serat, ada dari gula. Nah, masalahnya ada yang disebut dengan hidden sugar. Hidden sugar. Ini enggak kita tahu nih. Iya, benar-benar. Apa nih hidden sugar? Kalau kita ngomong pati, tentunya mie, tentunya tepung-tepungan, seperti kesukaan orang Indonesia Raya, gorengan sih. Gorengan tuh ibarat kalau orang tiap makanan tuh elang. Posisi teratas ya. Iya. Padahal di dalam sesuatu yang digoreng ditambahkan tepung, itu endingnya akan menjadi gula. Belum lagi nanti minumnya pakai teh manis. Oh iya, itu sedap itu. Terus habis itu jajan lagi makanan yang mohon maaf kalau Banjarmasin biasanya jajannya selalu manis. Iya, identik dengan manis. Ya, emang benar-benar. Tuh. Belum terus habis itu makan nasi. Sarapan menjadi hal yang wajib bagi orang kita. Tapi kalau saya tidak melarang sarapan, silahkan sarapan, teman-teman sarapan. Tapi jangan ditambahkan bonus nanti di jam 10 nyemil. Atau setelah sholat subuh nyemil dulu pembukaan dan penutupan sebelum makan siang gitu. Makan kita menjadi berkali-kali jatuhnya. Oke. Saya tadi habis subuhan burger loh. Aduh, berat banget. Berat banget. Habis subuhan burger. Sampai sini bubur. Ngopi lagi. Jar lambung. Bujur juga gak kita nih Jar makan burger jam masa ada suwan. Pindah besugi atasan kita nih aja. Makan burger. Biasanya banyak putih itu kan jarang. Tiba-tiba burger tak kajut kita aja kerja keras kita nih aja. Itu gulanya udah tinggi banget itu Ibu ya? Pasti. Dan Mas Rama mungkin saya menambahkan sedikit, di dalam buah pun ada gulanya. Oh iya? Bahkan buah ya? Buah. Apa? Buah apa? Namanya semuanya? Gula buah. Hampir semuanya mostly, tapi ada beberapa buah yang low sugar, ada yang high sugar. Kalau yang high sugar mungkin Mas Rama semangka. Itu low sugar. Itu high sugar. Tapi yang high banget duren. Wah, duren itu kadanya kesukaan orang Banjar. Kada gula aja Bu. Duitnya tinggi juga itu. Iya benar. Mahajar kemana-mana itu. Kepala lah, haning apalah itu. Dompet iya juga. Mah itu duren itu kulit iya juga kan durinya. Tetap menukar. Nyaman. Sedangkan orang kita habis makan selalu harus makan buah. Iya. Double sugar betul. Aduh, mungkin Mas Rama, Mas Adi mikir, berarti saya nggak boleh makan Bu. Bukan. Maksudnya mungkin kita memahami dulu konsep gulanya seperti apa. Ini kita belum paham sih Bu. Benar. Gimana tuh maksudnya apa yang kita harus pahami untuk konsepnya nih? Kita ada
gula beneran, ada gula buatan. Kalau gula beneran kita ngomong seperti gula tebu, gula aren dan lain-lain. Kemudian ada gula yang ditambahkan. Nah, ini yang kita mungkin harus paham. Kenapa ketika makanan sudah manis, terus kenapa harus kita tambahkan gula lagi? Misal mungkin tadi Mas Adi ngomong seperti martabak, kan sudah manis tuh. Benar. Toppingnya mungkin seperti lipatan sajadah. Masya Allah. Tebel. Wah, kayak hambal Turki. Iya kan. Sudah ada ininya mesesnya, kemudian kejunya, kental manisnya. Aduh, bagi saya itu luar biasa kalorinya. Boleh silahkan diminum, tapi mungkin makan malamnya di skip misal. Oke, gitu seharusnya ya. Atau jangan nanti makan martabak manis yang toppingnya kayak ambal Turki tadi, terus minum boba. Kalah janji manis ya. Iya, itu saya yakin kalau sudah kita makan martabak manis, minumnya boba, tersandar. Jar lambung pulang. Kenapa pulang kita hari ini, Jar? Kerja keras bareng kita ini. Cai mana bos ini nanya nih. Belanja mana bos nanya. Ada hegan-hegan lagi. Makanya kalau terlalu manis atau asupan konsumsi gula kita terlalu banyak, kita pasti akan mengantuk. Iya, betul. Sandar katanya Mas. Itu berarti kalau misalnya kita sudah merasa sudah cukup nih atau mulai berlebihan nih ya, tadi sudah banyak banget asupan gula yang kita makan, stop dulu dong berarti makan selanjutnya. Minimal dikurangi. Berapa jam? Sebenarnya kalau saya boleh jujur, seperti mie instan itu sampai dia habis di metabolisme dan sisa-sisanya selesai itu butuh waktu hampir 1 minggu. 1 minggu? Seminggu sekali aja berarti makan. Iya, makanya konsumsi mie instan jangan terlalu sering. Iya. Kasihan lambungnya kerja keras. Tapi seminggu tuh dirapel 7 bungkus. Boleh kalau itu, biar ke lambungnya tuh sekalian kerja rodi gitu ya. Ya Allah. Jangan lambung pulang. Kenapa pulang? Seharian makan semalam martabak cai bos nih ya. Ini pindah meja tuh tunjukannya nih ya. Kawing mana pindah. Hingga lambungnya mikir, aduh ini puasa lagi. Oh berarti mini seminggu baru ini. Harusnya ya idealnya ya. Makanya gitu ya? Tidak boleh terlalu sering. Kalau nasi, kalau memang pengen sering makan atau lebih banyak makan, ganti konsumsi nasi putih. Bisa pakai nasi merah, nasi coklat, nasi porang, atau pengen ganti kentang boleh. Oh iya. Ada orang beli kentang kemarin. Iya saya beli kentang. Cuma burger musuhnya. itu yang saya sering temukan. Makan kentang nanti ada makan nasi. Kemudian burger kok jadi double kalori, double karbo. Kalau aku masih mending ya kentang dulu burger, kentang dulu burger. Lah bini ditumpuk. Ini burger dibuka dibuat kentang. double ya. Oke, ternyata banyak ya hidden sugar yang ini memang harus kita perhatikan. Jadi listeners sekali lagi ini yang paling penting juga bahwa ternyata dalam mie instan pun ada kandungan gulanya. Pasti, karena dari pati tadi. Pati itu ada terdiri dari tepung-tepungan, mie dan lain-lain. Itu adalah sugar juga. Oh, kalau roti? Sama, pati juga kan? Tepung. Oh iya benar. Oke. Walaupun roti gandum. Roti gandum juga salah satu karbohidrat. Jadi pilih aja kalau mau sarapan roti gandum pilih. Jangan nanti roti habis itu nasi lagi. Iya. Jangan. Atau nanti roti tiba-tiba seperti Mas Rama di jam 10 burger. Iya benar. Double karbo. Ya, benar. Tapi ini saya mengecualikan misalnya untuk orang yang memang pengen menambah berat badan atau mungkin pekerja keras atau memang lagi bodybuilding. Itu memang mereka punya takaran sendiri. Ini yang saya ngomong orang yang seperti kita sehari-hari. Kalau kelebihan karbo apa dampaknya? Banyak. 1, obesitas. Oke. 2, kerusakan gigi. Yang ketiga, pastinya akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan PTM, penyakit tidak menular. Dulu mungkin saya flashback 20 tahun ke depan, yang disebut dengan penyakit menular itu menguasai seperti apa? TB, kusta dan lain-lain. Hari ini musuhnya kita semua adalah PTM, tidak menular apa? Diabetes, hipertensi, jantung, dan itu tidak hanya orang dewasa tapi anak kecil. Karena kita di lingkungan yang
penuh dengan gula. Benar, Ini yang bagi saya, kami sebagai tenaga kesehatan tuh aware sekali karena banyak yang tidak paham apa itu hidden sugar, apa itu sugar yang harus kita konsumsi, berapa banyak takaran. Makan mulu tapi kalau nggak dipahami kan bahaya juga. Benar. Apalagi nih kalau kita lagi di perjalanan ya, biasanya minuman itu tuh Thai tea segala macam, kopi segala macam itu, yang gulanya memang kita udah tahu sendiri banyak banget kan. Tapi tetap aja ya Enak soalnya. makan di tangan ada sudah diboba. Iya. Minta pun kawan pulang. Iya. Bahaya benar. Jadinya boba-boba. 2 gelas minum. Setelah itu bakal lanjut lagi listeners ya, ngomongin tentang gula tentunya. Buat listeners juga ada pertanyaan boleh. Silakan. Di 08119933 901. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM kita ada punya lagu dari ini ya, brand ambassador keselamatan ini. Apa? Lantas. Lain dong. Judulnya lagi diambil. Polantas. Isi. Dilusi lantas kita Betul. masih di Rabu Sehati listeners ya, bersama Ibu Maria juga. Betul. Kita masih ngomongin tentang gula. Dan ternyata penting sekali gula yang harus kita perhatikan listeners ya, karena kita tidak mau kan di usia kita yang masih amat sangat produktif ini. Yes. Usia 20-an ini kita sudah mungkin hipertensi, ya, kemudian kita sudah ada gejala-gejala mudah lelah. Itu kan salah satu efek dari konsumsi gula yang berlebih. Setiap hari, setiap waktu kopi mulu, walaupun gula aren ya, tetap aja tuh kan ada susunya, ya kan? Iya. Gula ya gula gitu. Bener Rama, bener. Itu, nah bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui konsumsi harian kita? Ada batasannya nggak sih Bu? Berapa gitu batas konsumsi gula harian untuk kita? Kalau anak nih, saya spesial membidik anak nih Mas Rama. Anak itu sebenarnya hanya perlu 10% dari asupan kalori hariannya mereka. 10%? Yes. Jadi kalau menurut WHO itu sebenarnya kebutuhan harian mereka itu hanya 25 gram atau setara dengan 6 sendok teh gula sehari yang didapatkan dari minuman, makanan, jajanan, permen dan lain-lain. Nah, itu untuk anak yang kecil ya. Sementara untuk yang 3 sampai 6 tahun itu sebenarnya butuh 38 gram atau setara dengan 8 sendok teh gula. Masalahnya ini Mas Rama, saya tidak hanya fokuskan kepada yang dewasa, yang anak, semua makanan anak rata-rata pakai pemanis. Benar. Sekarang betul. Bahkan susu di dalam kemasannya pun gulanya udah tinggi. Nih kalau saya bacain ya Mas Rama ya, kalau permen itu hampir mengandung 60% sampai 90% gula. Padahal anak semuanya suka permen. Betul sekali. Kemudian jus buah itu luar biasa gulanya tinggi. Kemudian saya juga ngomong jajan-jajanan. Kemudian minuman bersoda. Soda ini yang paling tinggi ya? Soda itu luar biasa gulanya sangat banyak. Kemudian es teh manis. Kemudian boba drink. Bahkan 1 gelas boba itu sekitar 500 sampai 600 kalori di dalam sediaan. Sedangkan usia seperti Mas Rama, Mas Adi sebenarnya butuhnya paling 1.600 sampai 2.000 kalori ya, kalau menurut kita menghitung menurut indeks massa tubuhnya. Tetapi dengan boba aja sudah 1 gelas 500, cukup 4 boba nggak usah makan Mas Rama. Sebenarnya seharusnya gitu ya. 4 gelas boba udah nggak usah makan. Udah nggak usah makan. Ini enggak, boba sebagai camilan. Iya betul. Minuman pendamping. Makanannya yang terang bulan Turki tadi. Ambal Turki tadi. Kemudian es krim, coklat,
donat dan macam-macam jenis jajanan lainnya. Bener. Itu kan makanan anak-anak banget. Bahkan yang usia remaja, bahkan mahasiswa pun itu kan juga makanan mereka. Kalau saya flashback nih Mas Rama, Mas Adi, di zaman saya dulu ketika masih sekolah itu hampir tidak ada kafe, tidak ada fast food. Kita hanya makan yang standar gitu. Tapi hari ini anak sekolah, anak kuliah nongkrongnya di kafe. Betul. Minumnya manis, jajannya frozen food atau yang semua mengandung gula. Bahkan anak-anak sekolah juga saya lihat pegangannya adalah minuman-minuman yang sudah jadi instan. Betul. Yang serem itu yang di sachet. Saset ya. Saset itu kan udah jadi dia. Pokoknya yang buatan itu kayaknya bahaya emang ya. Yang di saset itu yang bagi saya, please Bapak Ibu yang punya anak kecil atau punya anak sekolah, tolong diperhatikan. Jangan sampai nanti kitanya punya anak tiba-tiba mereka udah punya penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit tidak menular. PTM tadi ya. Iya. Nah berarti sekarang itu tugas orang tua adalah mulai untuk mengecek kesehatan anaknya. Pasti. Harus tuh yang katanya mungkin sekarang lebih dilakukan pengecekan kesehatan begitu anaknya mungkin demam. Tapi sekarang pada saat mungkin lagi sehat, silahkan untuk dilakukan pengecekan gula darah segala macamnya harus juga ya Bu ya. Paling gampang tuh gini Mas Rama, terlalu tinggi asupan gula yang masuk ke dalam tubuh kita bikin lemes. Bikin lemes, bikin mager, ngantuk. Ketika anak ini tiba-tiba yang paling kelihatan banget berat badan turun dengan drastis, kemudian cepat capek, cepat lelah, cerewet, luka sukar sembuh, malam sering pipis, suka haus, suka makan tanpa terkendali, udah, please bawa ke pasti ada yang nggak beres gitu. Pasti ada yang nggak beres. Biasanya ketika dicek gulanya udah ratusan ke atas. Benar. Tapi ada yang bilang, saya pernah dengar gini Bu ya, anak yang hiperaktif itu juga karena kebanyakan gula katanya. Itu mungkin genetik ada juga. Faktor makanan juga ada. Cuman yang tadi yang tiba-tiba tadi montok, tiba-tiba kok kurus banget. Itu tuh udah harus waspada. Dan ini juga menjadi catatan saya buat para orang tua. Minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan saya. Tolong anaknya jangan terlalu montok, jangan terlalu cabi, karena identik kita mengatakan anak yang sehat itu anak yang gemuk, anak yang pipinya bisa dicoel-coel, tangannya berlipat-lipat. Menurut saya itu tidak sehat. Jangan, karena terlalu gendut juga kasihan mereka. Mereka akhirnya susah bergerak, kemudian nafasnya juga susah, tidak terlalu aktif. Jangan anak kan bukan produk yang harus digemukkan. Jangan. Benar. Malah lebih bagus itu mereka berat badannya ideal, asupan makannya sesuai, dan pantau di posyandu. Nah, itu listeners ya. Dicek secara berkala juga. Betul. Ya. Harus kita perhatikan tuh kondisi anak-anak kita kayak gimana ya listeners. Jangan menunggu pada saat dia udah sakit. Anak-anak ini ternyata bukan hanya demam, cacar ataupun hal yang lainnya, tapi ternyata seperti diabetes, gula darah ya segala macam itu juga penting. Nih Mas Rama, Mas Adi, saya bacain ya. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, prevalensi diabetes anak ini meningkat 70 kali lipat di Januari 2023 dibanding 2010. IDAI mencatat bahwa 1.645 anak di Indonesia menderita diabetes mellitus. Anak. Di mana 60%-nya adalah perempuan. Kemudian berdasarkan data dari BPJS itu di tahun 2022 terjadi peningkatan 1.000 kasus DM pada anak dibanding 2018. Diabetes mellitus tadi. Mengkhawatirkan banget ya ternyata. Ini sudah BPJS sudah bilang ini sudah lampu merah. Oke. Ini pasti berbarengan juga dengan banyaknya hadir makanan yang penuh dengan gula tadi, minuman cepat saji tadi. Karena menggiurkan ya. Apalagi kan di sekolah ya, lihat temen beli ya kan, menggiurkan sekali emang jualan. Bahkan Mas Adi, kalau kita ngomong secara dasar, gula, sugar is addiction.
Gula itu membuat kecanduan. Kecanduan akan rasa manis, akan rasa nyaman. Mungkin kalau Mas Adi minum teh yang sudah terbiasa dengan misalnya 3 sendok teh gula atau 4 sendok, kurang aja. Pasti ada yang kurang. Betul. Tapi saya mau meluruskan ini kopi hitam ya. Oh, kopi hitam ya, aman ya berarti ya. Ya, kopi susu. merasa bersalah. Burger tadi, Bu. Oh, burger. Saya hancur. Mau gimana? Ketangkap basah nih. Kegap tuh udah gak bisa apa-apa. dari tadi. Kita bakal lanjut lagi listeners ya, masih ngomongin tentang gula. Buat listeners yang mau tanya-tanya boleh di 0811 9933 901. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Seru banget obrolan kita mengenai gula ya. Ini mungkin karena waktu kita yang terbatas juga. Terakhir nih Bu, bagaimana caranya kita untuk bisa menghindari gula, asupan gula yang berlebih pada makanan dan jajan anak sekolah? Iya, saya menghimbau para parents nih, please tolong, anak dan kesehatan adalah aset yang sangat berharga. Setuju. Jangan sampai nanti mereka gagal di kehidupannya gara-gara penyakit. Karena ada beberapa kasus yang anak dengan sudah pakai insulin, anak yang menderita hipertensi, bagaimana masa depannya? Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Caranya satu, yang pertama kita paham dulu asupan makanan untuk mereka. Kalau kita biarkan mereka jajan di luar, lost control. Caranya bagaimana? Untuk anak yang sekolah, yuk Bapak Ibu bentaran aja kok bawakan bekal. Bawakan bekal dari rumah, baik jajan, minuman, atau makanan atau makan siangnya, daripada dia kelunyuran beli di luar. Kalau anak sudah kenyang, dia nggak bakal kesana kemari cari jajanan. Masalahnya kenapa mereka jajan? Karena lapar. Nah itu kan yang jadi poinnya. Nah kita sebagai orang tua ini yang menjadi pihak berwajib lah ya untuk mengawasi makanan ini. Yang kedua Mas Rama, please punya waktu untuk gadget time. Karena jangan sampai mereka duduk main gadget game, anteng sih, tapi nyamilnya nggak berhenti. Iya benar. Kurang aktivitas gerak, nggak sadar. Ini kalau kita makan, makanya kita mengenal yang disebut dengan mindful eating. Mindful eating itu ketika kita makan, usahakan gadgetnya jauh, nikmati makanannya. Karena apa? Ketika kita dengan gadget di hadapan, makan kita nggak kekontrol, nggak tahu nih berapa sendok yang sudah makan. Setuju. Nah ini yang harus kita pahami. Sedangkan anak ketika makan ditemenin, kalau nggak dia ditemenin gadgetnya di-cut dulu gitu, sehingga mereka tidak kesana kemari makan. Iya benar. Terus yang ketiga lagi, usahakan anaknya aktif. Kita senang anaknya anteng ya. Saya juga senang anak saya damai duduk. Tapi malah itu lebih berbahaya. Karena apa? Karena makannya nggak dibakar. Jadi otomatis numpuk yang tadi saya bilang, mohon maaf, cabi atau gendut dan segala macam. Nah ini kapan mereka mau membakar energinya kalau kerjaannya mager? Akhirnya jadi generasi mageran gitu, kesana kemari. Dan yang paling susah ini Mas Rama, saya juga mengalami gitu ya. Orang kita baik anak ataupun dewasa itu kalau aktivitas fisiknya termasuk Indonesia sangat rendah. Bahkan kalau kita pergi keluar rumah ke minimarket kemanapun naik motor, bukannya jalan kaki. Iya benar. Padahal bagus jalan kaki ya. Iya. Kemudian terakhir mungkin anak nih, walaupun dia kecil, dia harus difahamkan gula ini apa manfaat sama bahayanya. Diajak ngomong dengan bahasa yang paling ringan saja. Nah jangan terlalu sering ya minum ini, makan ini, karena
karena nanti kalau gulanya terlalu banyak rawan penyakit. Jadi ketika early warning sudah disampaikan kepada anak, dia sampai tua akan nanti sudah mulai paham apa sih konsep diabetes, apa sih konsep gula yang berlebihan gitu. Jadi dia bisa aware dan itu akan menjadi self controlnya dia. Makanya kita tuh harus mengenali batas manisnya makanan kita tuh seperti apa pada saat kecil ya Bu ya. Benar, mulai dari kecil. Karena yang ketika saya terjun di masyarakat itu yang paling susah adalah mengubah habit. Karena udah puluhan tahun, saya udah puluhan tahun Bu makan ini, masa saya disuruh stop? Nah, repot kan. Tapi kalau early warning, nak ini jangan ya, bahayanya, kasih tahu aja tanpa harus menakuti. Jadi mereka punya self control. Kata mama nggak boleh nih, kata abah nggak boleh nih. Saya takut enggak. Dia akan berkata no. Itu dia tuh listeners ya. Kalau udah dalam dirinya ada penolakan ya. Betul. Karena hanya kita yang bisa kontrol. Di luar kita nggak bisa, Mas Rama, Mas Adi. Nggak boleh. Nggak bisa. Bener. Self control aja. Maka menyalahkan pamannya pula. Aku belewat loh, ikan kiau aja pamannya disalahkan aja. Kayak apa? Aku berjualan, terus salahkan aku aja pamannya. Jadi listeners, sekarang itu saatnya kita untuk menjaga pola makan kita. Hindari segala macam makanan yang berbahan dasar gula yang berlebih. Minuman terutama. Jangan. Kopi no. Keren. Sekali lagi deh. Terima kasih Bu Maria yang sudah datang ke Radio Banjarmasin, yang kasih pencerahan bagi kita tentunya dalam konsumsi gula. Seru sekali. Mungkin nextnya kita akan membahas tentang intermittent fasting ya Bu ya. Siap. Kita mau Mas Rama tertarik banget. Saya tertarik banget Ibu karena sudah mulai buncit. Iya, nanti kita tunggu part 2-nya ya. Iya. Terima kasih Ibu. Selamat berkegiatan lagi setelah ini. Betul. Buat listener juga setelah ini bakal lanjut lagi dikirim salam. Tetap dengerin di 90,1 FM.